Hujan turun tanpa henti sejak subuh. Seolah langit ikut merasakan kesedihan yang menyesakkan dadaku. Di ruang tamu rumah sederhana peninggalan orang tua kami, aroma tanah basah bercampur bau dupa yang terus menyala. Di sudut ruangan, foto kakakku, Nisa, tersenyum dalam figura kayu, ditemani karangan bunga yang mulai layu. Aku duduk di lantai, lututku tertarik ke dada, mencoba menahan isak yang sudah sejak tadi mencekik tenggorokanku. "Kak," bisikku lirih. Suara hampir tak terdengar. Rasanya aku masih belum percaya bahwa tubuh yang kemarin memelukku hangat kini terbaring kaku di dalam tanah, hanya dibatasi nisan dingin. Nisa bukan hanya kakakku. Dia juga sosok ibu setelah mama meninggal saat aku SMA. Dia merawatku, membiayai kuliahku dengan bekerja siang malam sebagai guru privat, dan menikah dengan Fahri, lelaki yang kuanggap kakak ipar yang penuh wibawa. Aku tahu mereka saling mencintai. Aku tahu kebahagiaan mereka tulus. Dan aku tahu, kini kebahagiaan itu terkubur bersama jasad Nisa. Fahri duduk di kursi panjang, mengenakan kemeja hitam sederhana. Dia menatap kosong ke arah pintu, seakan hujan di luar lebih menarik daripada segala ucapan bela sungkawa yang berdatangan. Wajahnya pucat, mata merah, namun bibirnya tetap terkatup rapat. Sejak pemakaman tadi siang, dia hanya berbicara seperlunya. Pak Rahman, ketua RT, menghampiri dan duduk di sampingku. "Eva, ada hal penting yang harus kamu tahu," ucapnya perlahan. Aku menoleh dengan mata sembab. "Wasiat." Satu kata itu membuat jantungku berdegup kencang. Pak Rahman menyerahkan secari kertas yang sudah agak lecek, dengan tulisan tangan yang kukenal betul. Huruf-huruf miring itu milik Nisa. Aku membacanya pelan. Setiap kalimat seperti pisau yang mengiris perasaanku. "Jika aku pergi lebih dulu, aku mohon Eva mau menikah dengan Fahri. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin ada seseorang yang menjaga Fahri, sekaligus menjaga rumah ini. Fahri mungkin akan menolak, tapi dia pria yang penuh tanggung jawab. Aku percaya dia akan melindungimu. Jangan biarkan rumah ini sepi dan terpisah dari keluarga kita. Ini adalah permintaanku sebagai kakakmu yang mencintaimu lebih dari apapun." Tanganku gemetar. "Ini tidak mungkin, Pak." Suaraku bergetar. "Menikah dengan Fahri, kakak iparku sendiri? Itu melanggar semua batas yang selama ini kupegang." Fahri yang sedari tadi diam, berdiri mendekat. "Aku pun tak percaya Nisa menulis ini," katanya pelan. "Tapi aku juga tak bisa mengabaikan wasiatnya begitu saja." Kami saling menatap. Mata kami sama-sama penuh luka. Aku bisa melihat bayangan Nisa di mata Fahri, dan itu membuatku semakin sesak. Hari itu, hujan terus turun, dan aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. 2 minggu setelah pemakaman Nisa, hujan sudah jarang turun, tapi hati kami masih basah oleh duka yang tak kunjung reda. Aku pikir Fahri akan menolak wasiat itu, membiarkanku melanjutkan hidupku sendiri. Tapi nyatanya, ia datang sore itu bersama Pak Rahman dan beberapa anggota keluarga untuk membicarakan keputusan. "Eva," suara Fahri terdengar datar, "aku tahu ini bukan hal yang kau inginkan. Tapi aku juga tak ingin mengabaikan keinginan terakhir Nisa. Kalau kau setuju, kita akan melangsungkan pernikahan sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya akad di rumah." Aku menunduk. Hatiku berdebat sengit antara logika dan rasa. Logikaku menjerit, "Ini gila." Tapi rasa di hatiku, entah karena janji pada Nisa atau karena tatapan mata Fahri yang penuh tanggung jawab, membuatku tak mampu berkata tidak. "Baik," jawabku lirih. Kata itu meluncur seperti beban besar yang jatuh di dadaku. Hari pernikahan tiba. Ruang tamu rumah Fahri disulap menjadi tempat akad. Karpet merah sederhana terhampar. Kursi-kursi plastik berjajar untuk para saksi. Tidak ada dekorasi mewah, hanya vas bunga melati di sudut meja dan kain putih membalut dinding seadanya.
Aku duduk bersimpuh di hadapan penghulu, dengan jilbab putih sederhana dan gaun polos yang kupinjam dari sepupu. Tangan dinginku gemetar, bukan karena gugup seperti pengantin biasanya, tapi karena hatiku seperti sedang dikubur hidup-hidup. Fahri duduk di seberangku, mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Wajahnya tegas, tanpa senyum. Aku menatap sekilas, dan seketika melihat bayangan Nisa di sana. Rasa bersalah langsung menghantamku. "Ijab kabul," kata penghulu, dan detik itu suara Fahri terdengar jelas. "Mantap," tanpa ragu. Saya terima nikahnya Eva binti Mahfud dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Para saksi mengangguk. Tepuk tangan kecil terdengar. Tapi rasanya tidak ada yang patut dirayakan. Aku resmi menjadi istri kakak iparku. Usai akad, kami duduk berdampingan di kursi pelaminan yang seadanya. Beberapa tetangga datang memberi selamat, tapi aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh yang menusuk dari kejauhan. Bu Siti, tetangga depan rumah, tersenyum tipis sambil berbisik pada seorang ibu di sebelahnya. Aku tak mendengar jelas, tapi gerak bibirnya cukup untuk kutebak. Cepat juga move on-nya. Hatiku mencelos. Aku belum mulai menjalani pernikahan ini, tapi sudah ada yang menilai buruk. Malamnya, rumah terasa sunyi. Kami duduk di ruang makan, hanya berdua, dengan cahaya lampu temaram. Fahri menyendokkan nasi ke piringnya, lalu berhenti. "Aku tahu ini sulit," katanya. "Aku tidak akan memaksamu untuk hal-hal di luar batas kenyamananmu. Kita jalani saja sebagai keluarga." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, aku menghargai itu." Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya, keluarga macam apa yang kita ini? Dua orang yang menikah karena wasiat, tanpa cinta, tanpa rencana. Hanya dua hati yang sama-sama kehilangan orang yang mereka cintai. Malam itu aku tidur di kamar yang dulunya ditempati Nisa. Aroma parfumnya masih tercium di bantal. Aku memejamkan mata, berharap bisa mendengar suaranya lagi. Tapi yang terdengar hanya detak jam dinding, dan suara hatiku yang tak henti berbisik. Bagaimana aku akan melewati semua ini? Pagi itu matahari bersinar terang, tapi entah mengapa rasanya sinarnya tak mampu menghangatkan hati. Aku keluar dari rumah membawa keranjang belanja kain anyaman untuk membeli sayur di warung ujung gang. Baru melangkah beberapa meter, aku sudah merasakan mata-mata yang mengawasi. Beberapa ibu yang sedang menyapu halaman berhenti sebentar. Pandangannya menelusuri dari ujung kepala hingga kakiku. Mereka tersenyum, tapi bukan senyum hangat, melainkan senyum tipis yang syarat arti. "Pagi, Bu Siti," sapaku mencoba ramah. Bu Siti, yang sedang memetik bunga kertas di halaman, menoleh dengan ekspresi yang dibuat-buat manis. "Pagi, Eva." Sekarang panggilnya Bu Fahri, ya." Nada suaranya seperti sirup yang terlalu kental, manis tapi bikin enek. Aku tersenyum kecil. "Eva saja, Bu." Dia mendekat, matanya menyipit. "Cepat juga ya, belum 40 hari, sudah jadi istri. Untung dapat yang kaya. Gak semua orang seberuntung kamu." Urat leherku menegang. "Itu wasiat kakak saya, Bu. Bukan pilihan yang." "Tapi orang lain kan gak tahu itu," potong Bu Siti sambil mengangkat bahu. "Hati-hati aja, nanti dikira orang." Dia menggantung kalimatnya, lalu berbalik masuk rumah sambil membawa keranjang bunga. Aku menghela napas panjang. Kata-katanya seperti racun yang merembes pelan ke telingaku. Aku tahu Bu Siti suka bergosip, tapi membayangkan ia menyebarkan cerita setengah benar tentangku membuat perutku mual. Di warung, suasananya tak jauh berbeda. Beberapa ibu berhenti berbicara saat aku datang. Mereka lalu melanjutkan obrolan, tapi suaranya dikecilkan, cukup untuk membuatku merasa seperti orang asing di kampung sendiri. "Katanya sih karena harta," bisik seseorang di sudut. "Ah, masa?
Kan mereka saudara ipar. Ya, justru itu aneh. Aku berpura-pura tak mendengar. Aku membeli sayur, membayar, lalu pulang dengan langkah cepat. Di setiap sudut, aku merasakan tatapan yang menusuk, seperti jarum yang menembus kulit. Sesampainya di rumah, Fahri sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Dia menoleh ketika aku meletakkan keranjang. "Kenapa wajahmu tegang begitu?" Aku menggeleng. "Tidak apa-apa." Fahri menurunkan koran, menatapku lekat-lekat. "Eva, kalau ada yang mengganggu, bilang saja. Aku tidak mau kau memendam." Aku menelan ludah. "Hanya orang-orang di luar sana. Mereka sepertinya salah paham." Fahri menghela napas, lalu meletakkan korannya di meja. "Biarkan saja. Orang akan selalu bicara. Kita tidak bisa mengendalikan mulut mereka. Tapi kita bisa menjelaskan," kataku. Dia menggeleng. "Menjelaskan pada orang yang sudah memutuskan untuk menilai? Itu seperti menuang air ke pasir. Hilang percuma." Ucapannya logis, tapi hatiku tetap memberontak. Aku bukan tipe yang bisa diam saja ketika difitnah. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menahan semuanya di dada. Malamnya, dari jendela kamarku, aku melihat Bu Siti duduk di teras rumahnya bersama dua ibu lain. Mereka tertawa kecil sambil sesekali melirik ke arah rumah ini. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan harga diriku. Tapi aku juga tahu, ini baru permulaan. Hari-hari pertama di rumah Fahri berjalan pelan, seperti jam pasir yang butirannya enggan jatuh. Rumah ini luas, dindingnya bercat putih dengan lantai marmer dingin, tapi anehnya, aku merasa sesak setiap kali melangkah di dalamnya. Setiap sudut menyimpan jejak Nisa. Di ruang tamu, sofa abu-abu masih dihiasi bantal kecil dengan sarung rajut buatan tangannya. Di rak buku, deretan novel yang ia koleksi berjejer rapi, beberapa di antaranya masih menyelipkan pembatas halaman di tengah-tengah cerita. Di dapur, muk kesukaannya dengan gambar bunga sakura tergantung di gantungan, tak seorang pun berani memindahkannya. Aku sering berhenti lama di ambang pintu, hanya menatap benda-benda itu. Rasanya seperti menginjak ruang kenangan yang tidak boleh kusentuh. Pagi itu aku memberanikan diri untuk membersihkan ruang tamu. Kuambil kemoceng, mengelap meja, lalu memindahkan vas bunga melati ke posisi yang lebih dekat jendela. Baru sebentar, Fahri muncul dari pintu samping. "Kamu memindahkan vas itu?" tanyanya dengan nada datar. Aku mengangguk ragu. "Hanya sedikit, supaya bunganya kena cahaya matahari." Dia diam sejenak, lalu menghela napas. "Nisa selalu menaruhnya di tengah meja," dia bilang begitu terlihat seimbang. Aku menunduk. "Maaf, aku tidak tahu." "Tidak apa-apa." Dia berbalik, tapi dari suaranya aku bisa merasakan dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Dinding itu bernama masa lalu, dan aku tahu aku belum menemukan pintunya. Malamnya, saat hendak menutup jendela kamar, aku menemukan sebuah kotak kayu di laci meja rias. Di dalamnya ada foto pernikahan Fahri dan Nisa. Keduanya tersenyum bahagia. Ada juga sehelai selendang putih yang aromanya masih samar tercium. Aroma bunga melati yang sama dengan vas di ruang tamu. Aku menatap bayangan diriku di cermin, lalu menatap foto itu lagi. Perempuan di foto itu adalah kakakku. Perempuan yang kini mewariskan suaminya kepadaku. Tiba-tiba terasa seperti aku sedang menempati tempat yang bukan milikku. Seperti tamu yang diundang hanya karena pemilik rumah telah pergi. Suatu sore, aku duduk di teras depan sambil menatap jalan. Anak-anak kecil bermain bola. Suara mereka riang. Dari kejauhan, Bu Siti lewat sambil melirik sekilas ke arah rumah ini, lalu berbisik pada seseorang di sebelahnya.
Aku tahu, gosip masih mengalir deras di sekitar kami. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku tinggal di sini untuk menjaga warisan kenangan Nisa, atau aku hanya menjadi objek pembicaraan orang? Fahri jarang ada di rumah. Pagi ia berangkat ke kantor, malam pulang larut. Kadang ia makan malam di luar. Aku tidak pernah bertanya, karena aku tahu ia masih terjebak dalam lukanya sendiri. Namun kesepian itu perlahan mulai menggerogotiku. Rumah ini indah, tapi sunyi. Setiap kali aku melewati kamar Fahri, aku hanya mendengar keheningan. Dan di kamar Nisa, kamar yang kini menjadi kamarku, aku masih bisa merasakan kehadirannya. Rumah ini seperti museum kenangan. Dan aku, penjaga yang tak tahu harus berbuat apa selain memastikan semuanya tetap seperti dulu. Suatu malam, Fahri pulang lebih awal dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 8, dan aku masih di dapur menyiapkan teh hangat untuk diriku sendiri. Suara pintu depan terbuka pelan membuatku menoleh. Dia masuk dengan langkah lelah, jasnya terlipat di lengannya. Dasi sudah longgar. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, seolah beban hari itu menguras semua energinya. "Kamu sudah makan?" tanyaku hati-hati. Dia menggeleng. "Belum." Aku mengangguk, berbalik ke dapur. "Tunggu sebentar, aku siapkan makan malam." Saat kami duduk di meja makan, suasana hening. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Namun aku merasa malam itu berbeda. Fahri tidak terburu-buru seperti biasanya. Dia mengunyah pelan, matanya sesekali menatap kosong ke arah dinding. "Fahri," panggilku pelan. "Aku ingin bertanya sesuatu. Kalau kamu tidak keberatan." Dia mengangkat alis. "Tentang apa? Kenapa kamu selalu menjaga jarak denganku?" "Maksudku, aku mengerti kita menikah karena wasiat, tapi kadang aku merasa seperti orang asing di rumah ini." Fahri terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Aku sempat menyesal bertanya, tapi sebelum aku sempat menarik kata-kataku, dia mulai berbicara. "Nisa adalah segalanya untukku," ucapnya lirih. "Kami menikah 5 tahun lalu, dan sejak itu aku merasa hidupku lengkap. Dia bukan hanya istriku, dia juga sahabat terbaikku. Kami merencanakan banyak hal, membangun rumah ini, menabung untuk anak-anak, bahkan menanam bunga melati di halaman karena dia suka aromanya." Aku mendengarkan tanpa menyela. Waktu dokter bilang dia sakit, aku pikir aku bisa menyelamatkannya. Aku punya uang, aku punya koneksi, aku membawanya ke rumah sakit terbaik. Tapi nyatanya, uang dan kekuatan tidak berarti apa-apa di hadapan takdir. Suaranya mulai serak. Dia menunduk, memijat pangkal hidungnya. "Hari-hari terakhirnya, dia sering memandangi fotomu. Dia bilang, kalau dia pergi, dia ingin aku menikahimu." Dadaku terasa sesak. Aku tidak mengerti, kenapa dia meminta itu. Fahri menggeleng. Katanya, dia ingin memastikan aku tidak sendirian. Dan dia percaya kamu akan menjagaku seperti dia menjagaku. Dia tertawa kecil, pahit. Tapi yang dia tidak sadari, aku tidak siap menerima orang lain di tempatnya. Bahkan kalau orang itu adalah adik kandungnya. Aku menunduk. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris hati, tapi juga membuka pintu untuk memahami lukanya. "Fahri, aku tidak berniat menggantikan Nisa," ujarku pelan. "Aku hanya ingin menjalani ini tanpa saling melukai." Dia menatapku lama, lalu mengangguk. "Aku tahu, tapi aku butuh waktu. Waktu untuk berdamai dengan kehilangan ini." Aku mengangguk, dan malam itu kami makan dengan diam. Namun diam itu berbeda, tidak lagi dingin seperti sebelumnya, melainkan diam yang mengandung pengertian. Malam itu sebelum tidur, aku menatap foto Nisa di meja rias. "Kak,
Aku akan mencoba menjaga dia. Tapi aku juga berharap dia mau membuka hatinya, walau sedikit. Aku tahu luka Fahri masih dalam. Dan mungkin aku sendiri akan ikut terluka dalam prosesnya. Sudah beberapa minggu sejak aku menikah dengan Fahri, tapi bukannya keadaan mereda, gosip di luar justru makin ganas. Awalnya hanya lirikan sinis dan bisikan di sudut-sudut warung, tapi kini cerita yang beredar semakin berlebihan dan semakin kejam. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman ketika suara dua ibu yang lewat terdengar jelas. Katanya si Eva itu sudah lama naksir sama Fahri, cuma pura-pura dekat sama Nisanya aja. Ujar salah satu dengan nada rendah, tapi cukup keras untuk kudengar. Ya ampun, tega banget ya. Pantas aja dia nurut waktu disuruh nikah, biar langsung jadi nyonya besar. Timpal yang lain. Sapu di tanganku berhenti bergerak. Nafasku berat. Dada sesak. Aku ingin berlari dan membantah. Tapi aku tahu, membantah hanya akan membuat mereka semakin yakin. Siang harinya, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya, dan suara di seberang terdengar tegas. Bibi Fahri dari pihak ayahnya. Eva, apa benar kau menikah sama Fahri karena mau hartanya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku tercekat. Bibi, tidak. Itu wasiat. Wasiat atau tidak? Orang bilang kau memanfaatkan situasi. Fahri baru kehilangan istri. Kau langsung masuk ke rumahnya. Ini memalukan. Sebelum aku sempat menjelaskan, sambungan terputus. Tanganku gemetar saat meletakkan gagang telepon. Sore itu Fahri pulang lebih awal. Dia melihat wajahku yang pucat dan bertanya, "Ada apa?" Aku menceritakan telepon tadi, juga gosip yang kudengar di pagi hari. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup rapat. "Mereka tidak tahu apa-apa," katanya akhirnya. "Biarkan aku yang bicara dengan keluarga." Tapi Fahri, mereka sudah menilai. Dan aku lelah jadi bahan omongan. Suaraku pecah. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. "Eva, aku janji, aku tidak akan diam kalau mereka sudah keterlaluan. Tapi untuk sekarang, tolong, tahan sedikit lagi." Aku mengangguk, walau hatiku ingin berteriak. Beberapa hari kemudian, gosip itu benar-benar pecah di pertemuan keluarga besar. Aku ikut karena Fahri memintaku hadir. Katanya untuk menunjukkan bahwa kami tidak punya apapun yang disembunyikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Fahri, kau ini pikir apa? Menikahi adik ipar begitu cepat?" Suara paman dari pihak ibu terdengar keras. "Ini bukan masalah cepat atau lambat, Paman. Ini wasiat Nisa," jawab Fahri tenang. "Ah, wasiat. Wasiat itu bisa saja ditafsirkan. Siapa yang bisa buktikan Nisa benar-benar ingin itu?" Beberapa pasang mata beralih ke arahku, meneliti seperti aku sedang duduk di kursi terdakwa. Aku mencoba membuka mulut. "Paman, saya..." "Tutup saja mulutmu, Eva. Tidak pantas perempuan membela diri di hadapan keluarga yang lebih tua," potong seorang tante. Suasana menegang. Fahri akhirnya berdiri, tatapannya tajam. "Cukup. Kalau kalian tidak percaya, itu urusan kalian. Tapi jangan pernah hina istri saya di hadapan saya." Ruang tamu menjadi hening. Malam itu, di perjalanan pulang, aku hanya menatap keluar jendela mobil. Jalanan gelap, lampu kota berkelip-kelip, tapi hatiku terasa beku. "Terima kasih, sudah membelaku," ucapku akhirnya. Fahri menghela napas. "Kau istriku, Eva. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu." Kata-katanya membuat dadaku hangat, tapi juga semakin menyadarkanku, fitnah ini belum berakhir. Justru, ini baru mulai membesar. Hujan deras turun sejak sore, membasahi halaman dan jalanan kampung. Aku duduk di teras rumah, memeluk lutut,
menatap air yang mengalir di selokan. Rasanya seperti melihat hidupku sendiri, terseret arus, tak tahu akan bermuara kemana. Hari ini, gosip itu kembali menghantamku. Kali ini lebih kejam. Saat aku berjalan pulang dari pasar, dua anak remaja yang duduk di warung kopi berseru, itu istri baru Om Fahri, yang katanya rebut suami kakaknya sendiri." Aku berhenti sejenak, ingin menegur, tapi langkahku justru semakin cepat. Dadaku panas, mataku mulai perih. Seumur hidupku, aku tak pernah merasa sehina ini. Di rumah, aku mencoba sibuk di dapur, tapi tanganku gemetar. Pisau hampir terlepas saat memotong wortel. Akhirnya, aku menyerah, duduk di kursi, dan air mataku tumpah. Kenapa aku harus menanggung semua ini? Aku menikah karena menghormati wasiat Nisa, bukan karena ambisi atau nafsu. Tapi orang-orang tidak peduli. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Fahri pulang sekitar pukul 9 malam. Saat masuk rumah, dia langsung melihat wajahku yang bengkak. "Kamu menangis?" tanyanya. Aku menggeleng, tapi suaraku bergetar saat menjawab. "Aku lelah, Fahri. Lelah menahan semuanya. Lelah mendengar semua omongan mereka." Dia diam, lalu duduk di kursi seberang. Aku tahu ini berat, tapi menyerah bukan pilihan. Aku menatapnya dengan mata basah. Kalau aku pergi, kalau aku keluar dari rumah ini, mungkin gosip akan berhenti. Fahri menggeleng tegas. "Tidak, kalau kau pergi, mereka akan bilang gosip itu benar. Dan aku tidak akan membiarkanmu menanggung ini sendirian." Aku terisak lagi. Tapi aku bukan Nisa. Aku tidak sekuat dia. Dia menghela napas, lalu bangkit dan berdiri di sampingku. Tangannya ragu-ragu, tapi akhirnya dia menyentuh pundakku. Kekuatan itu tidak muncul begitu saja. Nisa pun dulu pernah rapuh, tapi dia memilih untuk berdiri. "Kau juga bisa, Eva." Sentuhan itu sederhana, tapi entah kenapa memberiku sedikit kekuatan. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, mendengar suara hujan di atap. Dalam gelap, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak akan kalah. Aku tidak sehina yang mereka kira. Namun, aku juga tahu, kata-kata itu akan segera diuji. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi hatiku tetap mendung. Aku memutuskan pergi ke warung Bu Siti untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sebenarnya, aku enggan bertemu dengannya, tapi jarak warungnya paling dekat. Begitu aku masuk, Bu Siti langsung menyapaku dengan senyum tipis. Senyum yang penuh arti. Ibu muda, belanja apa hari ini? Lagi-lagi belanja banyak ya? Maklum, rumahnya besar, perutnya pasti manja. Nada suaranya membuat beberapa orang yang sedang duduk di warung tertawa kecil. Aku pura-pura tidak mendengar, memilih mengambil gula dan minyak. Tapi sebelum aku sempat membayar, Bu Siti menambahkan, "Kalau ada rezeki lebih, jangan lupa berbagi sama tetangga. Tapi ya, rezeki dari hasil sendiri, bukan dari numpang kayak orang." Tawa semakin pecah, pipiku panas, tangan gemetar. Aku ingin membalas, tapi suara yang tak asing terdengar dari pintu warung. "Bu Siti," suara Fahri berat dan jelas. Semua orang menoleh. Fahri berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih rapi. Wajahnya datar, tapi tatapan matanya menusuk. Mulut itu amanah. "Bu, jangan sampai apa yang keluar justru menjadi fitnah," ucapnya tegas. Bu Siti tersenyum canggung. "Aduh, saya cuma bercanda, Mas Fahri." Bercanda itu membuat orang tertawa, bukan membuat orang terluka, balas Fahri cepat. "Eva istriku. Dia datang ke sini dengan niat baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibicarakan,
langsung ke saya. Jangan menyebar kata-kata yang tak benar. Warung menjadi hening. Beberapa orang menunduk, pura-pura sibuk. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di jok belakang motor, menatap punggung Fahri. Rasanya aneh, hangat, mengetahui dia membelaku di depan orang lain. "Kenapa kamu ke warung?" tanyaku pelan, mencoba memecah keheningan. "Aku tadi mau berangkat ke kantor, tapi lihat kamu ke sana sendirian. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja," jawabnya tanpa menoleh. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih untuk tadi." Dia tidak menjawab, tapi aku melihat tangannya menggenggam setang motor sedikit lebih erat, seperti menahan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Malamnya, aku duduk di ruang tengah sambil merapikan dokumen. Fahri tiba-tiba menghampiri. "Eva, mulai sekarang, kalau ada yang bilang macam-macam, bilang saja suruh bicara langsung denganku. Jangan simpan sendiri. Paham?" Aku mengangguk, menatap matanya. "Paham." Itu mungkin percakapan sederhana, tapi di hatiku terasa seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Pintu yang menunjukkan, mungkin aku dan Fahri tidak akan selamanya menjadi dua orang asing di rumah ini. Sudah beberapa hari suasana sedikit lebih tenang. Sejak kejadian di warung, orang-orang tidak lagi terang-terangan mencibirku di depan wajah. Aku pikir, mungkin keberanian Fahri membelaku membuat mereka segan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi itu, Pak Rahman, Ketua RT, datang ke rumah. Aku yang sedang menyapu halaman terkejut melihat beliau berdiri di depan pagar. "Eva, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya dengan nada hati-hati. Kami duduk di teras. Pak Rahman menghela napas panjang sebelum berkata, "Ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Tadi malam, seseorang mengirimkan amplop ke rumah saya. Isinya, foto-foto kamu." Aku mengerutkan kening. "Foto?" Beliau mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa lembar foto dari tasnya. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Foto-foto itu menunjukkan aku di dalam sebuah butik mahal di pusat kota, sedang memegang gaun dan tas bermerek. Dalam salah satu foto, aku terlihat berbicara dengan seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi. "Eva, kamu tahu apa maksud mereka?" tanya Pak Rahman hati-hati. Aku menatapnya tak percaya. "Ini tidak benar. Foto ini memang aku, tapi ini diambil saat aku menemani sepupuku memilih gaun untuk pernikahannya. Pria itu adalah pemilik butik, bukan seperti yang mereka pikirkan." Pak Rahman mengangguk. "Saya percaya kamu, tapi sayangnya, orang lain belum tentu." Gosip sudah mulai beredar lagi sejak subuh tadi. Sore harinya, aku mendengar bisik-bisik tetangga saat aku keluar membeli sayur. Katanya dia suka belanja barang mewah, pakai uang suaminya. Aku dengar, dulu sebelum nikah juga dia sering ke tempat itu. Makanya cocok sama si Fahri yang kaya. Dadaku sesak. Rasanya ingin berteriak bahwa mereka salah. Tapi aku tahu itu hanya akan membuat api semakin besar. Malamnya, Fahri pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang. "Aku sudah lihat fotonya," katanya tanpa basa-basi. "Siapa yang memotret?" Aku tidak tahu. "Fahri, foto itu dari beberapa bulan lalu, saat aku menemani sepupu belanja." Dia duduk, menatapku lama. "Kalau begitu, kita akan cari siapa yang mengirimnya." Aku menggigit bibir. Kalau orang-orang sudah percaya, meskipun kita bilang tidak benar, apa mereka akan mendengar? Fahri menatapku dengan sorot mata yang berbeda, penuh keyakinan. Mereka akan mendengar, kalau kita punya bukti yang lebih kuat. Di dalam hati, aku mulai merasakan ketakutan yang lebih besar. Gosip sudah buruk, tapi ketika seseorang mulai menyusun bukti palsu,
Itu berarti ada yang benar-benar ingin menjatuhkanku. Dan aku tahu, permainan ini belum akan berakhir. Sejak foto-foto itu beredar, aku hampir tidak pernah keluar rumah sendirian. Bukan karena takut, tapi karena lelah menghadapi tatapan sinis dan senyum pura-pura orang-orang. Namun, kali ini aku tahu aku tidak bisa terus berdiam. Kalau aku hanya bersembunyi, gosip itu akan menjadi kebenaran bagi mereka yang senang memfitnah. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap foto-foto tersebut. Aku mencoba mengingat setiap detail. Warna dinding butik, bentuk etalase, bahkan wajah pegawai yang sempat kulihat di sana. Aku mau ke butik ini lagi, kataku pada Fahri yang sedang membaca koran. Dia menurunkan kacamatanya, menatapku. Untuk apa? Kalau foto ini dijadikan bukti aku mengincar harta, aku akan balikan buktinya. Aku mau tanya rekaman CCTV butik itu. Mungkin mereka masih punya, atau setidaknya ada yang ingat kalau aku datang bersama sepupuku. Siangnya, Fahri menemaniku ke butik itu. Pemilik butik, pria parubaya di foto, terkejut melihatku. Nona Eva? Wah, sudah lama sekali. Waktu itu bersama adik yang mau menikah, bukan? Aku langsung menatap Fahri. Bisa tolong kami, Pak? Foto kami dari sini dipakai untuk fitnah. Apakah masih ada rekaman atau bukti transaksi hari itu? Pemilik butik itu mengernyit. Kalau rekaman CCTV, biasanya kami simpan 3 bulan saja. Tapi saya rasa saya bisa buatkan surat pernyataan bahwa hari itu Anda datang bersama sepupu, dan semua pembelian atas nama dia. Dalam perjalanan pulang, Fahri berkata pelan, "Kamu tidak menyerah, ya?" Aku menatap keluar jendela mobil. Kalau aku menyerah, aku akan benar-benar menjadi seperti yang mereka katakan. Dan aku tidak sehina itu. Dia tersenyum tipis. Baik. Kalau begitu, kita akan cari siapa yang pertama kali menyebarkan foto itu. 2 hari kemudian, kami mendapat kabar dari Pak Rahman. Salah satu warga mengaku menerima foto itu lewat pesan anonim di media sosial. Akun pengirimnya baru dibuat sehari sebelum foto dikirim, lalu langsung dihapus. Aku rasa ini bukan sekadar gosip iseng. Fahri, ada yang benar-benar ingin kita hancur, kataku malam itu. Fahri menatapku lama. Kalau begitu, kita akan lawan. Ini bukan lagi hanya soal nama baikmu, tapi soal harga diri kita berdua. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku merasa kami berada di pihak yang sama. Bukan hanya sebagai suami istri karena wasiat, tapi sebagai 2 orang yang berjuang mempertahankan kehormatan bersama. 1 minggu setelah kejadian di butik, Fahri semakin sering pulang larut. Awalnya aku kira dia kembali sibuk dengan urusan kantornya, tapi malam itu dia datang dengan wajah berbeda. Bukan lelah, melainkan penuh beban. "Kita harus bicara," katanya sambil menutup pintu ruang tamu. Aku duduk, mencoba membaca ekspresinya. "Kamu sudah tahu siapa yang memulai semua ini?" Dia menarik napas panjang. "Bukan 1 orang, tapi ada yang memanfaatkan gosip untuk membalas dendam pada keluarga kita." Aku terdiam. Membalas dendam? Untuk apa? Fahri menatapku lama sebelum menjawab. "Keluarga kita punya sejarah panjang dengan keluarga Idrus, pemilik tanah di sebelah rumah lama orang tuaku. Beberapa tahun lalu, ayahku membeli tanah mereka karena ada masalah utang. Mereka merasa kami mengambil kesempatan saat mereka jatuh. Salah satu anak mereka adalah sepupu jauh Bu Siti." Dadaku langsung terasa sesak. Jadi ini bukan hanya gosip iseng dari tetangga, tapi ada benang merah yang lebih dalam. Mereka tahu pernikahan kita, dan mereka tahu orang akan mudah percaya kalau kamu memang hanya mengincar hartaku. Jadi mereka manfaatkan situasi ini, lanjut Fahri. Aku memejamkan mata, berusaha meredam amarah. Berarti foto itu?
Diambil oleh orang suruhan mereka, jawab Fahri tegas. Aku sudah cek. Salah satu karyawan butik itu ternyata kenalan lama keluarga Idrus. Dialah yang diam-diam memotretmu waktu itu. Rasanya campur aduk, marah, kecewa, dan sedikit lega karena akhirnya ada titik terang. Tapi di sisi lain, aku juga takut. Jika ini memang dendam lama, berarti mereka tidak akan berhenti hanya dengan menyebarkan foto. Kita harus bicarakan ini dengan Pak Rahman, kataku. Kalau tidak, mereka akan terus memelintir cerita. Fahri mengangguk. Benar. Tapi kita tidak bisa asal bicara. Kita butuh bukti bahwa semua ini rekayasa. Kalau tidak, mereka akan bilang kita cuma mencari alasan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar. Teringat wajah Nisa. Kak, kalau kamu masih ada, kamu pasti akan memelukku dan bilang semua ini akan berlalu. Tapi aku harus kuat sendiri sekarang. Satu hal yang kupahami malam itu, membersihkan nama baik bukan hanya soal membungkam gosip, tapi juga soal membongkar kebenaran yang sudah lama terkubur. Dan aku siap, meskipun itu berarti harus membuka luka lama yang selama ini dijaga Fahri rapat-rapat. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Fahri sudah duduk di meja makan sebelum aku turun, dengan map coklat tebal di depannya. Aku sudah minta tim kantorku membantu, katanya sambil membuka map itu. Ini bukti-bukti yang kita punya. Surat pernyataan pemilik butik, rekaman percakapan dari salah satu warga yang mengaku menerima foto dari akun anonim, dan ini, ia mengeluarkan selembar foto buram dari kamera CCTV jalan. Aku mencondongkan tubuh. Itu siapa? Orang yang memotretmu di butik. Dia masuk ke rumah keluarga Idrus malam sebelum foto-foto itu menyebar, jawab Fahri pelan. Melihat bukti itu membuat darahku berdesir. Bukan hanya karena akhirnya ada benang merah yang jelas, tapi juga karena aku sadar, kami tidak lagi bermain di wilayah gosip biasa. Ini sudah seperti perang terbuka. Hanya saja senjatanya adalah fitnah. Aku sudah bicara dengan Pak Rahman, lanjut Fahri. Dia bersedia memfasilitasi pertemuan warga. Kita akan tunjukkan semua bukti ini di depan mereka. Aku menarik napas panjang. Berarti, kita akan menghadapi mereka langsung. Fahri mengangguk. Ya, kalau kita terus diam, orang akan percaya kita memang bersalah. Tapi kalau kita bersuara bersama, mereka akan tahu kita tidak main-main. Hari pertemuan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aula kecil di rumah Pak Rahman penuh oleh warga. Beberapa datang dengan tatapan penasaran, beberapa lagi jelas-jelas sudah memihak pada gosip. Bu Siti duduk di barisan depan, menyilangkan tangan di dada. Senyum tipisnya seperti mengatakan, kita lihat saja kamu bisa bicara apa. Fahri berdiri lebih dulu. Suaranya tenang, tapi tegas. Saya tahu beberapa minggu terakhir, ada kabar yang beredar tentang istri saya, Eva. Hari ini, kami tidak datang untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menunjukkan fakta. Dia memaparkan bukti satu persatu, dari surat pernyataan pemilik butik hingga foto CCTV. Aku berdiri di sampingnya, menatap warga satu persatu. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tidak bersembunyi, bahwa aku punya keberanian untuk menatap mata mereka meskipun hatiku bergetar. Saat Fahri selesai, aku maju selangkah. Aku tahu kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku mau menikah dengan kakak ipar? Jawabannya sederhana, karena itu wasiat kakakku. Aku tidak menikah untuk harta. Kalau aku mau, aku bisa hidup dengan penghasilan sendiri. Tapi aku memilih menepati janji pada Nisa, kakakku, yang mempercayakan suaminya kepadaku. Suaraku bergetar, tapi aku tidak menunduk. Dan hari ini, aku berdiri di sini bersama suamiku bukan hanya karena pernikahan ini, tapi karena kami menolak dihancurkan oleh fitnah. Hening sesaat memenuhi ruangan. Beberapa warga mulai saling berbisik.
Ekspresi mereka berubah dari ragu menjadi gelisah. Bu Siti masih diam, tapi aku melihat rahangnya mengeras. Ketika pertemuan selesai, Fahri menggenggam tanganku erat. Kita sudah mulai membalikan keadaan, bisiknya. Aku menatapnya dan mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku merasa benar-benar berdiri di sisinya, melawan dunia bersama-sama. Malam setelah pertemuan warga, rumah terasa lebih hangat. Bukan karena suhu udara, tapi karena beban di hati sedikit terangkat. Aku duduk di teras, menatap langit malam yang bertabur bintang. Sejak Nisa meninggal, aku jarang menikmati malam seperti ini. Selalu ada rasa bersalah yang menghantui. Langkah Fahri terdengar mendekat. Dia membawa 2 cangkir teh jahe. "Kamu pasti butuh ini," katanya sambil menyerahkan salah satunya padaku. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih." Beberapa saat kami hanya duduk diam, membiarkan suara jangkrik dan semilir angin mengisi keheningan. Lalu Fahri berbicara, suaranya pelan, seakan takut merusak momen ini. Aku ingin bilang sesuatu yang mungkin sudah lama harus aku katakan, tapi selalu kutahan. Aku menoleh, menatapnya. "Apa?" Dia menarik napas dalam-dalam. "Awalnya, aku menolak pernikahan ini. Bukan karena kamu, tapi karena aku merasa itu berarti aku mengkhianati Nisa. Dia adalah cinta pertamaku, dan aku pikir, aku tidak akan bisa mencintai orang lain lagi." Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi beberapa bulan terakhir, aku sadar, kamu bukan pengganti Nisa. Kamu adalah dirimu sendiri. Dan aku, ia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke mataku. "Aku mulai jatuh cinta padamu, Eva." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti mengguncang seluruh tubuhku. Selama ini, aku hanya ingin mempertahankan kehormatanku dan menjalankan wasiat Nisa. Aku tidak pernah berharap Fahri akan membuka hatinya. Aku tahu ini mungkin membingungkan, apalagi setelah semua yang kita lewati, lanjutnya. Tapi setiap kali aku melihat kamu bertahan di tengah fitnah, aku merasa, aku tidak ingin kehilanganmu. Bukan karena wasiat, bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin kamu ada di hidupku. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan mataku yang mulai berkaca-kaca. "Fahri, aku juga bingung. Tapi aku tidak pernah membenci pernikahan ini. Aku hanya takut, kalau aku jatuh hati, aku akan merasa mengkhianati kakakku sendiri." Dia menggenggam tanganku. "Kita tidak mengkhianati Nisa. Dia ingin kita saling menjaga, bukan saling menjauh. Dan kalau dia melihat kita sekarang, aku yakin dia akan tersenyum." Air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena beban yang selama ini ku gendong mulai terasa ringan. Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu, izinkan aku juga mencoba membuka hati untuk kita." Senyum tipis terbit di wajah Fahri. Itu saja sudah cukup untukku. Malam itu, kami duduk lebih lama di teras, tanpa kata-kata berlebihan. Kadang cinta tidak perlu diumumkan dengan megah, cukup dengan genggaman tangan yang tidak ingin lepas. Hari itu, Pak Rahman mengumumkan akan mengadakan pertemuan warga lagi. Alasannya jelas, ada perkembangan penting soal fitnah yang selama ini beredar. Aku dan Fahri datang lebih awal. Aula kecil sudah ramai. Tatapan warga kali ini berbeda, bukan lagi sinis, melainkan penuh rasa ingin tahu. Bu Siti juga hadir, duduk di barisan depan dengan wajah tenang, seolah yakin semua akan kembali memojokkan diriku. Pak Rahman membuka pertemuan dengan suara mantap. "Beberapa waktu lalu, kita semua mendengar gosip yang tidak baik tentang Eva, istri Fahri. Gosip itu didukung oleh foto-foto yang beredar. Tapi setelah penyelidikan, ternyata ada bukti baru yang menunjukkan kebenaran." Ia menoleh pada Fahri. "Silakan, Fahri."
Fahri berdiri, membuka map tebal. Saudara-saudara, kami menemukan bahwa foto-foto itu diambil oleh orang suruhan keluarga Idrus. Mereka menyimpan dendam lama pada keluarga saya. Dan inilah buktinya. Dia menunjukkan salinan rekaman CCTV jalan. Seseorang yang sama persis dengan karyawan butik itu masuk rumah keluarga Idrus malam sebelum foto beredar. Ruangan menjadi riuh. Beberapa warga saling berbisik. Jelas terkejut. Pak Rahman melanjutkan. Selain itu, pemilik butik juga sudah membuat surat pernyataan bahwa Eva memang datang ke butiknya bersama sepupunya. Jadi tuduhan bahwa ia berbelanja untuk dirinya sendiri adalah fitnah belaka. Aku menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang sebelumnya penuh curiga kini mulai luluh. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya berdiri di belakang. Saya anggota keluarga Idrus. Benar, foto itu dari kami. Kami minta maaf. Dendam lama membuat kami buta. Kami tidak menyangka akibatnya sebesar ini. Suasana hening. Semua mata tertuju pada pria itu. Aku menggenggam tangan Fahri erat-erat. Hatiku campur aduk. Marah, lega, sekaligus sedih. Bu Siti tampak gelisah. Seorang ibu di sampingnya berbisik. Jadi selama ini kamu yang rajin menyebarkan gosip itu? Wajah Bu Siti memerah. Ia berusaha tersenyum. Tapi semua orang tahu topengnya sudah runtuh. Pak Rahman menutup pertemuan dengan tegas. Mulai hari ini, saya harap tidak ada lagi fitnah yang diarahkan kepada Eva maupun Fahri. Mereka sudah cukup menderita. Mari kita belajar dari kejadian ini. Jangan mudah percaya gosip tanpa bukti. Saat kami berjalan pulang, beberapa tetangga mendekat, menyalami dan meminta maaf. Maafkan kami, Eva, kami salah menilai, ucap seorang ibu dengan tulus. Aku tersenyum, meski air mata menetes di pipiku. Tidak apa-apa, Bu. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua. Di sampingku, Fahri menatapku dengan sorot bangga. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari belenggu fitnah. Nama baikku dipulihkan. Sudah 3 bulan sejak hari ketika kebenaran terungkap di depan warga. Sejak itu, hidupku jauh lebih tenang. Tidak ada lagi bisik-bisik di belakang punggung saat aku keluar rumah. Tidak ada lagi tatapan penuh tuduhan setiap kali aku belanja ke warung. Tetangga mulai memperlakukanku seperti biasa. Bahkan beberapa di antaranya datang untuk benar-benar mengenal siapa aku. Rumah yang dulu terasa seperti tempat asing, kini mulai seperti rumah. Rumahku. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan di dapur. Fahri baru saja pulang dari perjalanan bisnis 3 hari. Suara langkahnya terdengar di lorong. Dan saat ia masuk ke dapur, senyum lebar menghiasi wajahnya. Aku kangen masakan kamu, katanya sambil duduk di meja makan. Aku tertawa kecil. 3 hari saja sudah kangen? Baguslah. Jadi kamu gak akan kabur lama-lama. Setelah sarapan, kami duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat. Aku menatap foto Nisa yang tergantung di dinding. Senyum lembutnya seperti memberkati kami. Kadang aku merasa dia masih ada di sini. Ucapku pelan. Fahri menatap ke arah foto itu juga. Aku juga. Dan aku yakin dia bahagia melihat kita seperti ini. Aku mengangguk. Awalnya, aku takut. Takut kalau perasaan kita dianggap mengkhianati dia. Tapi sekarang aku sadar. Ini bukan tentang mengganti seseorang. Ini tentang meneruskan kehidupan. Hari-hari berikutnya terasa semakin indah. Kami mulai merencanakan hal-hal kecil bersama, menata ulang taman belakang, mengecat ulang ruang keluarga, dan bahkan membicarakan kemungkinan liburan singkat ke pantai. Setiap kebersamaan itu terasa alami, tanpa beban seperti dulu. Fahri bukan lagi hanya kakak ipar yang menjadi suamiku karena wasiat. Dia sekarang adalah pasangan hidup yang kupilih dengan hatiku sendiri. Suatu malam, saat kami duduk di teras seperti dulu,
Fahri menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah bertahan. Kalau bukan karena keteguhanmu, aku mungkin masih terjebak di masa lalu." Aku tersenyum, menatap matanya yang kini tak lagi dingin. "Dan terima kasih sudah mau membuka hati. Sekarang, rumah ini benar-benar terasa hangat." Malam itu, aku menatap langit yang penuh bintang. Hidup memang penuh ujian, tapi jika dijalani dengan ketulusan, akan ada kebahagiaan yang menunggu di ujung jalan. Rumah ini, yang dulu penuh kenangan dan luka, kini menjadi tempat di mana cinta tumbuh. Dan aku, akhirnya pulang. Hidup ini seringkali menguji kita dengan cara yang tidak terduga. Kadang, ujian itu datang bukan dari orang asing, tapi dari orang yang kita kenal, bahkan dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kita merasa aman. Kisah Eva mengajarkan kita bahwa keputusan yang kita ambil dalam hidup tidak selalu bisa dimengerti oleh orang lain. Kadang, kita melakukan sesuatu bukan karena kita menginginkannya, tapi karena kita menghargai janji, tanggung jawab, dan amanah orang yang kita cintai. Sayangnya, dunia seringkali cepat menghakimi. Orang lebih mudah percaya pada cerita yang dibungkus gosip daripada kebenaran yang membutuhkan kesabaran untuk dipahami. Fitnah itu seperti api, mudah menyala, sulit dipadamkan, dan seringkali meninggalkan bekas. Tapi lihatlah Eva, ia tidak membalas fitnah dengan fitnah. Ia memilih untuk bertahan, membersihkan namanya dengan bukti, dan tetap menjaga harga dirinya. Dari sini, kita belajar. Kesabaran bukan berarti kelemahan. Menahan diri dari amarah adalah kekuatan yang tidak semua orang punya. Kebenaran butuh waktu untuk muncul. Jangan memaksakan semua orang percaya pada kita seketika. Waktu dan bukti akan berbicara. Tidak semua yang terlihat itu benar. Foto, kata-kata, atau potongan cerita bisa dimanipulasi. Bijaklah sebelum percaya. Lingkungan bisa menjadi racun, tapi juga bisa menjadi pelindung. Pilihlah siapa yang layak dipercaya. Dan untuk kita semua, mari belajar untuk tidak menjadi sumber gosip. Tanyakan pada diri sendiri sebelum menyebarkan cerita. Apakah ini benar? Apakah ini akan membantu? Atau justru melukai? Karena satu kalimat yang salah bisa menghancurkan hidup seseorang. Tapi satu kata dukungan bisa menjadi kekuatan yang menyelamatkan nyawa. Pada akhirnya, kebahagiaan bukan datang dari pengakuan semua orang, tapi dari hati yang tahu bahwa kita sudah melakukan yang benar. Eva dan Fahri membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di tanah yang awalnya kering, jika disiram dengan kesabaran, saling menghargai, dan kepercayaan. Untuk kamu yang sedang diuji seperti Eva, dianggap salah padahal tidak, disalahpahami padahal tulus, ingatlah, diam bukan berarti kalah, bertahan bukan berarti lemah, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.